Halo, kembali berjumpa di video tutorial C++. Materi kali ini akan mencangkup mengenai polymorphism, yang akan kita batasi pada penjelasan true polymorphism dan praktek abstrak base class. Nah, pertama-tama mari kita buka Visual C kita buat project, lalu kita persiapkan untuk console application kita. Nah, pertama-tama kita akan mereview tentang polymorphism. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan berikutnya, polymorphism adalah kemampuan untuk menggunakan operator atau fungsi dalam berbagai cara. Polymorphism memberikan arti yang berbeda atau fungsinya pada operator atau fungsi. Poly merujuk ke banyak, menandakan banyak kegunaan dari operator dan fungsi ini. Fungsi tunggal penggunaan atau operator berfungsi dalam banyak cara bisa disebut polymorphism. Polymorphism mengacu pada kode, operasi, atau objek yang berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda. Keuntungan dari polymorphism, setelah aplikasi ditulis menggunakan konsep polymorphism, dapat dengan mudah diperluas, menyediakan objek baru yang sesuai dengan interface aslinya. Hal ini tidak perlu mengkompilasi ulang program asli dengan menambahkan tipe yang baru. Hanya menghubungkan ulang diperlukan untuk menunjukkan perubahan baru bersama dengan aplikasi yang sebelumnya. Ini adalah pencapaian terbesar C++ pemrograman berorientasi objek. Jadi keuntungan terbesar dalam penggunaan polymorphism adalah membantu dalam usabilitas kode, menyediakan lebih mudah pemeliharaan aplikasi, dan yang terakhir adalah membantu dalam pencapai ketahanan dalam aplikasi. Nah, secara keseluruhan polymorphism dibagi jadi dua. Yang pertama adalah trivial polymorphism dan yang kedua adalah true polymorphism. Nah, trivial polymorphism ini menggunakan C-style. Lalu function terjadi pada saat compile time. Lalu dengan menggunakan function overloading. Overloading termasuk dalam trivial. Nah, lalu yang terakhir link body atau function plus function header atau prototype. Lalu yang kedua adalah true polymorphism. True polymorphism menggunakan C++ style. Lalu dengan menggunakan virtual method. Function didefinisi saat runtime. Terdapat dalam ADT atau Abstract Data Class. Lalu compiler membuat UMT untuk kelas yang mengandung polymorphism. Lalu yang terakhir, jika derived class, kelas turunan memiliki fungsi yang sama atau menggunakan overriding, maka UMT akan menunjuk ke fungsi base class. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan true polymorphism dengan membuat sebuah abstract base class. Kita kembali ke Visual C kita. Misalnya, sebelumnya akan sedikit dijelaskan mengenai abstract base class. Abstract base class adalah fitur pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kelas induk menyediakan interface hanya untuk kelas turunannya, lalu mencegah siapapun untuk membuat instance dari kelas tersebut. Pada kelas yang dibuat sebagai abstrak, paling tidak menggunakan sebuah pure virtual function. Oke, kita akan praktekkan. Nah, misalnya kita buat kelas my interface seperti ini. Di dalamnya kita beri akses modifier public. Lalu kita buat sebuah pure virtual function. Nah, cara mendeklarasikan pure virtual function sedikit berbeda. Diikuti virtual void. Misalnya kita buat fungsi dengan nama display. Seperti ini. Nah, bukan seperti ini, tetapi kita berikan sama dengan 0, titik koma. Dengan demikian kita telah membuat sebuah pure virtual function. Lalu misalnya untuk mempraktekannya kita buat kelas anaknya. Kelas turunannya misalnya anak 1, kita turunkan dari public my interface seperti ini. Lalu di dalamnya beri akses modifier public juga, public. Lalu kita buat sebuah fungsi void display, di mana di dalamnya kita cetak cout misalnya anak 1, kita beri end line.
Lalu kita buat lagi satu buah kelas turunan, kelas misalnya anak 2, misalnya public my interface seperti ini. Kita juga beli access modifier public, lalu kita cetak void display seperti ini, cout anak 2 line. Nah, seperti yang tadi telah dikatakan, dengan terbuatnya sebuah abstract base class, itu dicegah siapapun untuk membuat instance dari kelas tersebut. Misalnya ingin kita coba, misalnya my interface, kita buat objek seperti ini. Nah, ini tidak diizinkan. Jadi, sebuah abstract base class itu dilarang untuk dibuat sebuah instance-nya. Tapi, apabila kita ingin menggunakannya, kita harus menggunakan kelas turunan atau kelas anaknya. Misalnya kita buat anak 1, misalnya objek 1 seperti ini. Inilah yang diizinkan. Jadi, secara keseluruhan, abstract base class hanya mendefinisikan sebuah fungsi yang nantinya bisa dipakai. Ini berfungsi sebagai keamanan. Dia hanya mengizinkan untuk membuat interface untuk kelas turunannya, gitu. Kita bisa obj1.display seperti ini. Display. Kalau misalnya kita buat juga anak 2, obj2.display seperti ini. Kita beri scene.get. Kalau misalnya kita coba Ctrl F5, kita lihat. Nah, inilah contoh penggunaan abstract base class. Jadi abstract base class hanya berfungsi untuk mendefinisikan sebuah interface untuk kelas turunannya. Sedangkan untuk definisi function tersebut didefinisi pada kelas turunannya. Nah, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.